Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para habaib, para jamaah salat subuh yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kecukupan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Zat yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Zat yang Maha Penyayang, yang nikmatnya tak pernah terbilang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sejak kemarin sore kirimkan hujan kepada Jabodetabek wabil khusus. Kalau kita renungkan, ternyata dana APBD, APBN tidak ada yang dialokasikan untuk nyiramin pohon se-Jabodetabek. Pohon-pohon yang ada depan rumah kita di pot masih disirami oleh orang yang punya. Tapi begitu ada yang besar depan rumah kita, tidak pernah orang yang punya pohon besar tersebut nyiramin pohonnya. Siapa yang mikirkan untuk nyiraminnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah begitu luas sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini. Andaikan Allah Subhanahu wa taala langsung bayar kontan dosa manusia di muka bumi ini, jangan besar-besar dah. Satu dosa langsung dibayar kontan dengan satu bisul, saya kira kita semuanya pasti punya bisul. Tapi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah tutup aib kita semuanya, sehingga yang tahu akan dosa kita cuma kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa syukur sama-sama. Yang kedua, salawat dan salam sama-sama kita sampaikan pada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia mulia yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Bulan yang kalau kita lihat ternyata tidak ada kaitan apa-apa. Mohon maaf, di dalam bulan-bulan Hijriyah, di dalam bulan-bulan Qamariyah ada 4 bulan haram. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu Allah tentukan ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia, sampai tidak boleh ada pertumpahan darah di bulan-bulan tersebut. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Rasulullah dilahirkan dan wafat pada akhirnya di bulan-bulan haram ini. Ternyata Rasulullah SAW dilahirkan dan diwafatkan di bulan Rabiul Awal. Yang nama Rabiul Awal ini ternyata diambil dari nama musim. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan ada 4 nama bulan dalam bulan Qamariyah yang penamaannya diambil dari nama bulan, dari nama musim. 1 Rabiul Awal, 2 Rabiul Tsani, 3 Jumadil Ula, 4 Jumadil Tsani, 5 Ramadan. Rabiul Awal musim semi yang pertama, Rabiul Tsani musim semi yang kedua, Jumadil Ula, Jumad ini diambil dari kata-kata jamad yang artinya beku, merupakan musim dingin yang pertama. Jumadil Tsaniyah musim dingin yang kedua, Ramadan musim panas. Kenapa para jamaah rahimakumullah diklasifikasikan begini? Karena ternyata nanti ada konsekuensi fikih di dalamnya.
Kata Al-Quran, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah itu apa? Yang pertama, rizquhunna, makanan yang diberikan kepada istrinya. Makanan ini jamaah rahimahullah diberikan kapan? Tiap hari. Sehingga kalau kita buka kitab-kitab fikih, wajibnya itu adalah nafaqatu yaumin, nafkah tiap hari dalam bentuk makanan. Yang kedua yang wajib diberikan adalah kiswatuhunna, pakaian. Pertanyaannya jamaah rahimakumullah, kalau makanan wajib diberikan setiap hari, sekarang kalau pakaian, berapa potong pakaian yang harus diberikan, yang wajib diberikan suami pada istrinya? Ternyata kewajiban memberikan pakaian pada istri ini ternyata tergantung musim. Setiap musim satu potong pakaian. Kenapa sebabnya? Karena musim panas dengan musim dingin tentu bajunya berbeda. Nah, dalam konteks Arab ternyata musimnya ada 5. Ada Rabiul Awal, musim semi pertama, mungkin udaranya sekitar 25 derajat. Musim semi yang kedua makin turun ke 20 derajat. Musim dingin yang pertama turun lagi ke 11 derajat. Musim dingin yang kedua jemaah rahimahullah bisa jadi turun lagi sampai 5 derajat. Pakaian musim semi dengan musim dingin pasti berbeda. Ramadan musim panas beda lagi pakaiannya. Karena itu setiap musim satu pakaian. Yang enak orang Indonesia, di Indonesia ini musimnya cuma 2. 1 musim hujan, 2 musim panas. Jadi alhamdulillah bisa jadi musim panas kita kasih baju, musim hujan kasih jas hujan jemaah rahimakumullah. Nah, para jemaah rahimakumullah, Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Tapi Rasulullah SAW ternyata tidak dilahirkan di hari Jumat. Rasulullah SAW yang rahimahullah justru dilahirkan hari Senin. Dan wafat pun juga hari Senin. Kenapa kok bisa demikian? Said Alawi Al-Mariki jamaah rahimahullah memberikan pendapatnya, andai kata Rasulullah SAW dilahirkan di bulan-bulan haram, andai kata Rasulullah SAW dilahirkan di hari Jumat, maka kemuliaan Nabi bisa jadi numpang di kemuliaan hari Jumat, di kemuliaan bulan-bulan haram tersebut. Mohon maaf, satu ketika di kampung ada orang yang dianggap oleh orang kampung dalam pandangan orang kampung tidak baik. Pokoknya menimbulkan keonaran. Bisa jadi jemuran tidak aman kalau ada orang ini. Ayam hilang kalau ada orang ini. Semuanya tidak jadi aman. Tiba-tiba dia meninggal dunia di hari Jumat, bahkan di bulan Ramadan. Maka mohon maaf, keburukannya seakan-akan tertutup. Indah banget orang ini. Kelihatannya tidak ada kebaikannya. Tapi wafat di bulan Ramadan, wafat di hari Jumat. Jadi maaf, kemuliaannya dompleng dengan hari-hari tersebut, dengan bulan-bulan tersebut. Tapi Allah ingin angkat derajat Rasulullah, sehingga Allah katakan, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat nama Nabi, syahadat tidak akan pernah sah kalau tidak ada kalimat Muhammad Rasulullah SAW. Nah, para jamaah rahimakumullah, andaikan kita buka Quran, ternyata kita tidak akan pernah temukan penjelasan tentang kelahiran di mana dan kapan para nabi ini. Nabi yang jumlahnya sekitar 124.000 yang disebutkan dalam Al-Quran, ada 25 nabi. Ternyata tidak ada satupun dijelaskan bagaimana kelahirannya dan di mana kelahirannya. Satu-satunya nabi ternyata yang kita temukan
dijelaskan di mana dilahirkannya, kapan dilahirkannya, cuma Nabi Isa alaihi salam. Kita baca dalam surat Maryam, surat yang penamaannya diambil dari kisah di dalam surat tersebut, ada kisah tentang Maryam, wanita suci. Itulah kalau kita telisik ternyata nama-nama surat di dalam Al-Quran itu banyak diambil, ada yang diambil karena di dalamnya ada kisah-kisahnya. Contoh surat Maryam ini, ada nama surat itu diambil dari awal kalimat yang ada dalam surat tersebut. Contoh kita lihat surat Yasin, awalnya dikawali dengan kalimat Yasin. Surat Toha awalnya diawali dengan kalimat Toha. Ada juga yang diambil karena di awal-awalnya itu ada kalimatnya. Contoh para jamaah rahimahullah, Al-Mulk. Kalimat Al-Mulk disebut di ayat awal pertama dari surat Al-Mulk. Kalau kita perhatikan ternyata dari 114 surat yang punya nama masing-masing, hanya 2 surat minimal dalam pandangan kami yang nama suratnya tidak disebutkan di dalam ayat-ayat surat itu. Surat apa? Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kita baca surat Al-Fatihah, tapi tidak pernah kita temukan kalimat Al-Fatihah di dalam suratnya. Yang kedua, surat Al-Ikhlas. Surat yang pendek ini, yang kadang-kadang di kampung-kampung orang-orang gak hafal surat Al-Ikhlas. Taunya kulhu. Itu para jamaah rahimahullah, kita tidak temukan kalimat Al-Ikhlas di dalamnya. Bisa jadi jamaah rahimahullah, ini merupakan sebuah peringatan atau merupakan gambaran bagi kita bahwa ikhlas itu tertutup sama sekali. Tidak ada yang tahu. Tidak bisa terlihat dengan mata kepala. Kadang-kadang orang berkata ikhlas. Ketika orang berkata ikhlas, bisa jadi itu menunjukkan ketidakikhlasannya. Sehingga dalam hadis qudsi Allah katakan bahwa ikhlas itu sirrun min asrari, rahasia dari rahasia-rahasia aku. Audha'tuhu, yang aku letakkan fi qalbi man ahbabtuhu, di hati orang yang aku cintai. Itulah ternyata salah satu hikmah kenapa kalimat Al-Ikhlas tersebut tidak disebutkan dalam surat yang namanya adalah Al-Ikhlas. Nah, ternyata kalau kita telusuri dalam surat Maryam ini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana Maryam dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala akan mempunyai anak. Lalu akhirnya hamil tanpa ada suami. Maryam ketika hamil akan melahirkan, dia pergi ke tempat yang jauh dari kota Yerusalem. Sakit ketika akan melahirkan menjadikan dia harus duduk di bawah pohon korma. Dia pun menjerit, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, mendingan dulu aku tidak ada di muka bumi ini. Kalau aku tidak ada, maka tidak akan ada orang yang ingat pada diriku. Mohon maaf ya Allah, ungkapan Maryam ini bukan ungkapan putus asa. Maryam orang yang soleha, wanita pilihan. Bukan putus asa. Kenapa? Karena Maryam memandang manusia dengan pandangan kasih sayang. Ketika dia hamil tanpa ada suami, orang sekota Yerusalem mengguncingkan. Para jamaah rahimahullah, akhirnya orang yang tadinya tidak punya dosa jadi punya dosa. Kenapa? Karena ngomongin Maryam. Maryam tidak mau orang punya dosa karena dia. Itulah pandangan kasih sayang. Rasulullah SAW punya pandangan kasih sayang pada umatnya. Para alim ulama yang merupakan pewaris para nabi memandang manusia dengan pandangan kasih sayang. Kita lihat ya mohon maaf. Satu ketika Rasulullah SAW didatangi orang.
Rasulullah dengan para sahabatnya sedang berdiskusi, mungkin ada orang Badawi, orang kampung yang jauh datang, yang uneducated people, yang tidak berpendidikan, datang ke Rasulullah nanya, aina Muhammad, mana Muhammad? Lalu dia ngomong, Muhammad katanya engkau orang baik. Ahsin alayya, coba berikan kepada aku sesuatu. Dia minta sesuatu dengan jumlah tertentu. Rasulullah SAW jamaah rahimakumullah ambil uang dari dompetnya, diberikan kepada dia. Apa kata orang ini? Bohong, kata orang Muhammad. Katanya engkau orang baik. Enggak, saya minta sekian, kau berikan hanya sekedarnya. Sahabat yang di kiri kanan Rasulullah SAW mau bangun, mau marahin, mau nangkep, mau gebukin orang itu. Kata Rasulullah, tenang. Rasulullah SAW bawa orang ini ke rumahnya, diberikan apa yang dia butuhi. Lalu dia tanya, gimana? Ahsantu, apakah saya jadi orang baik? Orang ini berkata, betul Muhammad, ternyata engkau orang baik. Kata Rasulullah, qulta kata wa kata, tadi engkau ngomong di depan teman-teman saya, begini, sampai hati mereka sakit. Sekarang kau datang ke mereka, klarifikasi bahwasanya Muhammad adalah orang baik. Orang ini kembali kepada para sahabat Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan bahwa Muhammad adalah orang baik, dipuji Rasulullah SAW, dia pergi. Para sahabat kaget, ya Rasulullah, kenapa? Orang ini habis mencaci maki engkau, kau tarik ke dalam rumah, kau berikan sesuatu. Rasulullah jawab, kalau seandainya orang itu habis mencaci maki Nabi pula, tiba-tiba Israel mencabut nyawa orang ini, maka dia pasti wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Allah, Rasulullah SAW memandang jamaahnya, memandang umatnya dengan pandangan kasih sayang. Makanya Rasulullah berikan yang terbaik bagi dia, sehingga muji, sehingga apabila dia wafat, pasti insya Allah dalam keadaan husnul khatimah, karena habis memuji Rasulullah SAW. Begitupun juga dengan apa? Siapa namanya? Maryam. Maryam tidak mau orang-orang berdosa. Makanya dia katakan, wa kuntu nasyam mansiya. Para jamaah rahimakumullah, sedih Maryam. Karena biasanya jamaah rahimakumullah, yang namanya orang melahirkan ditunggu oleh keluarga. Ibu yang jauh datang hanya untuk menyaksikan anaknya yang melahirkan. Saudara-saudara kumpul ingin mendengar kabar bagaimana si perempuan ini melahirkan. Tapi Maryam melahirkan Isa dalam keadaan sendiri di tengah-tengah padang pasir. Tapi ternyata mohon maaf, yang tidak pernah meninggalkan manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusia di muka bumi ini pasti pernah mengecewakan, pasti pernah bikin sedih, bahkan satu ketika pasti akan meninggalkan. Yang tidak pernah bikin kecewa, yang tidak pernah bikin hati bersedih, yang tidak pernah membuat air mata menetes, yang menerima kapanpun kita dalam kondisi bagaimanapun hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesendirian ini Allah Subhanahu wa taala berkata pada Maryam, "Fanadat hamil tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah." Maryam, jangan kau sedih. Allah siapkan permadani. Allah siapkan saluran air di bawah engkau. Nah, ketika akan melahirkan tentunya Maryam butuh tenaga. Dan tenaga ini para jamaah rahimakumullah dibutuhkan dari makanan. Namun mohon maaf, Maryam dalam kesendirian. Tidak ada orang yang nungguin. Tidak ada dokter objin. Tidak ada bidan. Dia butuh makanan untuk tenaga melahirkan. Tapi ternyata Allah tidak pernah nyuapin manusia. Allah tidak pernah ngasih rezeki langsung jrek dari langit. Maryam, orang yang dipilih oleh Allah untuk menunaikan tugasnya mengandung Nabi Isa alaihissalam, dalam lemah dia akan melahirkan, tetap Allah perintahkan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah,
tusaqit alaiki rutaban janiya. Maryam, itu pohon korma kau goyangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, yang sehat aja menggoyangkan pohon korma tidak akan goyang. Pohon korma itu kayak pohon sawit, dipeluk nggak kepeluk, digoyangkan tidak akan pernah goyang. Apalagi Maryam yang sedang kontraksi akan melahirkan, sedang lemah akan melahirkan, disuruh goyangin pohon korma. Tapi itulah ternyata bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus ada usaha yang maksimal. Tidak bisa dengan hanya hayalan. Nah, kalau sudah usaha maksimal, nanti Allah yang menentukannya, Allah yang memberikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah, salah satu rukun dari umroh, salah satu rukun dari haji adalah sa'i. Sa'i itu lari-lari ataupun jalan dari Sofa ke Marwah. Dulunya yang lari, yang jalan dari Sofa ke Marwah ini Hajar mencari air. Hajar naik ke Bukit Sofa, jalan ke Marwah, naik ke Marwah 7 putaran. Pertanyaannya adalah, apakah airnya keluar antara Sofa dan Marwah? Tidak keluar antara Sofa dan Marwah. Di mana keluar airnya? Keluar airnya dekat Ka'bah. Itulah ternyata yang perlu adalah usaha. Hasil kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maryam pun juga jamaah rahimakumullah disuruh menggoyangkan pohon korma, tidak langsung disuapi oleh Allah Subhanahu wa taala ke mulutnya. Padahal Maryam dalam kondisi tidak berdaya. Kalau sudah digoyangkan, tusaqit alaiki rutoban janiya, maka akan jatuh kepada engkau rutob. Rutob ini korma basah. Bukan korma mengkol, tapi korma yang sudah matang tapi basah. Para jamaah rahimakumullah, mohon maaf, korma itu berbuah bukan di musim dingin. Korma itu berbuah di musim panas. Jadi kalau bapak-bapak sekarang datang ke tempat-tempat yang banyak kormanya di Timur Tengah, di musim dingin ini korma tidak berbuah. Kapan berbuahnya? Nanti bulan Juli, nanti bulan Agustus. Sehingga mohon maaf, Al-Quran secara jelas menjelaskan bahwa Nabi Isa versi Al-Quran itu lahir ketika korma sedang berbuah sehingga rutob jatuh. Di mana dilahirkannya? Ternyata di bawah pohon korma. Karena itu jamaah rahimakumullah, bisa jadi konsep Isa menurut Al-Quran itu jauh berbeda dengan konsep Isa menurut mereka. Karena Allah sudah jelaskan detail kapan dilahirkan dan di mana dilahirkan. Namun silakanlah mereka dengan keyakinannya. Kita meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Rasul di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, biarkan mereka dengan keyakinannya dan jangan sampai mencaci mereka, menghina mereka. Biarkan mereka dengan keyakinannya. Mohon maaf bapak-bapak, kalau satu ketika kita berangkat ke Yerusalem, ke Palestina, negeri para nabi, ada kota Bethlehem yang menurut pandangan mereka merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kalau menurut Al-Quran, Maryam nyender di pohon korma. Ternyata mohon maaf, kota Bethlehem ini haili. Kalau kita ke sana, kota Bethlehem itu haili, berbukit-bukit. Dan kita tidak temukan pohon korma tumbuh di situ. Kenapa? Karena berbukit-bukit. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah,
Begitu kita keluar dari gereja kelahiran Nabi Isa alaihissalam, itu pas pintu keluarnya ada sebuah masjid kecil. Nama masjidnya Masjid Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ke sana, saya penasaran, kenapa kok di halaman gereja ada masjid kecil? Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikhul Khulafa menjelaskan, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu melakukan ekspansi. Saat Khalifah Abu Bakar konsolidasi internal, yang murtad, yang tidak mau bayar zakat, yang ngaku nabi, diperangi, dikonsolidasi, yang rahimahullah, sehingga umat kembali bersatu. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan melakukan ekspansi, dan ekspansinya salah satu adalah ke wilayah Romawi, Syam. Syam ditundukkan, belok ke Palestina, Palestina ditundukkan tanpa dengan jalan peperangan. Nah, wali kota, uskup yang jadi wali kota di Palestina ini ingin memberikan kunci di Old City of Jerusalem, kota tua Yerusalem, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, itu kepada pemimpin tertinggi umat Islam, yaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun datang. Ketika Umar datang, ya rahimahullah, dibawa keliling ke beberapa tempat. Salah satunya jamaah rahimahullah ke Hebron, salah satunya adalah ke Yerusalem. Begitu sampai di Yerusalem, jamaah rahimahullah, masuk waktu sholat, Sayyidina Umar bingung mau sholat di mana. Uskup mempersilahkan untuk Umar sholat di dalam gereja. Disiapkan, Sayyidina Umar masuk ke dalam gereja, tapi Sayyidina Umar tidak jadi sholat di dalam gereja. Sayyidina Umar keluar gereja, sholat di halaman gereja. Selesai sholat, uskup bertanya, kenapa Umar kok engkau tidak sholat di dalam gereja? Padahal kita sudah siapkan untuk engkau sholat. Sayyidina Umar menjawab dengan satu ayat dalam surat An-Naml. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah. Innal muluka, sesungguhnya raja-raja, idza dakhalu qaryatan, kalau sebuah kerajaan menganeksasi kerajaan yang lainnya, menundukkan kerajaan yang lainnya, satu, afsaduha, pasti negara yang dianeksasi tersebut akan diluluh lantakan. Wa ja'alu a'izzata ahliha azillah, dan kemudian petinggi-petinggi negara tersebut, petinggi-petinggi negara yang dianeksasi ini akan dijadikan tahanan dan dihinakan. Apa artinya? Andai kata Umar sholat di dalam gereja, Sayyidina Umar khawatir bahwa Umar Ibn Khattab ini pemimpin tertinggi umat Islam saat itu. Kalau Umar sholat di dalam gereja, khawatir ada kesalahpahaman di antara pengikut ataupun tentara Sayyidina Umar. Khawatirnya gereja ini dihancurkan, dirubah jadi masjid. Kenapa sebabnya? Karena di antara pengikut itu ada orang yang sumbunya pendek, yang hanya mengandalkan semangat. Apakah salah? Tidak salah. Karena memang pemikirannya sampai demikian. Orang seperti ini perlu diedukasi, jamaah rahimahullah. Nah, yang sumbu pendek ini begitu melihat Umar sholat di dalam gereja, khawatirnya salah paham. Gereja ini akan dihancurkan, dirubahnya jadi masjid. Umar Ibn Khattab tidak mau kejadian demikian, sehingga dia sholat di luar gereja. Itulah yang namanya toleransi, yang menjadi pelopornya adalah umat Islam. Itulah yang mau rahimahumullah, Islam itu sangat menghargai hak-hak manusia.
tidak pernah membeda-bedakan antara warna kulit. Semenjak zaman Rasulullah SAW. Mohon maaf, Amerika yang katanya negara paling modern, bapak-bapak, tahun 80-an ternyata masih mengenal perbedaan kulit hitam dan kulit putih. Saya teringat tahun 80-an itu ada seorang artis, penyanyi orang Amerika yang matanya buta. Dia tidak tahu warna kulitnya itu hitam. Karena buta tentunya. Tapi dia merasakan bagaimana rasisme terjadi. Bagaimana jamaah rahimakumullah ada perbedaan perlakuan terhadap warna kulit. Sehingga dia ngarang sebuah lagu, menyanyikan sebuah lagu yang ketika itu viral. Nama artisnya Stevie Wonder. Dia buta. Dia nulis lagu judulnya Ebony and Ivory. Dia tuliskan live together in perfect harmony. Side by side on my piano, keyboard. Oh Lord, why don't we? Kayu ebony warnanya hitam. Ivory itu apa namanya? Gading warnanya putih. Side by side on my piano. Ternyata bisa berdampingan di piano saya. Aman, tidak ada gesekan. Tapi kenapa Tuhanku, kata dia, kita tidak bisa orang yang kulit hitam mendapatkan perlakuan yang termarginalkan, yang putih dinaikkan. Padahal dia katakan we all know, we all same. Ya, we all know, katanya tuh dia kami sekarang sama semuanya. Tapi kenapa kok ada perlakuan? Itu tahun 80-an di negara Amerika yang katanya merupakan negara paling modern. Rasulullah SAW sejak awal, bahkan khutbah terakhir Nabi, la fadla li ahmara wala abyadha. Tidak ada yang membedakan antara yang berwarna kulit putih, berkulit merah, illa bittaqwa. Semuanya dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghargai manusia. Tidak melihat agamanya, tapi sisi kemanusiaannya. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW ngumpul dengan para sahabat, tiba-tiba lewat jenazah, Rasulullah SAW menghormat jenazah tersebut dengan bangun berdiri. Sahabat negur Nabi, ya Rasul, itu tadi jenazah yang lewat itu jenazah orang Yahudi. Apakah dia manusia? Tetap manusia. Nilai-nilai kemanusiaan inilah jamaah rahimahullah yang diangkat. Makanya pantas salah satu kunci keberhasilan Rasulullah SAW adalah Rasulullah yang seorang manusia biasa mengerti manusia dan memperlakukan manusia sebagaimana manusia. Dihormati posisinya, diberikan jamaah rahimahullah tempat pada tempatnya. Satu ketika Rasulullah SAW berceramah di Masjid Nabawi. Semua jamaah kumpul dan penuh. Tiba-tiba ada seorang petinggi namanya Jarir Al-Bajali. Jarir Al-Bajali masuk ke masjid, dia tidak dapat tempat duduk di mana? Di pojokan masjid, nyempil, padahal dia orang yang terhormat. Rasulullah panggil orang tersebut, dimaju ke depan. Begitu sampai ke depan, tiba-tiba Rasulullah membuka jubah kebesarannya, diletakkan di atas tanah, lalu berkata, Jarir Al-Bajali, duduki baju saya. Jarir Al-Bajali tidak berani duduki baju Rasulullah, dipegang baju Nabi, dicium baju Rasulullah SAW. Dia katakan, semoga engkau muliakan, semoga Allah muliakan engkau wahai Muhammad, kama akramtani, sebagaimana engkau hari ini memuliakan saya. Itulah para jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian sedikit singkat ini bisa memberikan wacana untuk kita semuanya,
Semakin cinta kita pada Rasulullah, semakin istiqomah dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mempunyai kelapangan hati untuk menerima perbedaan tanpa mencaci maki satu dengan yang lainnya. Kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala perlindungannya. Semoga hujan yang turun yang banyak akhir-akhir ini bukan menjadi bala untuk kita, tapi menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan yang bumi sering bergoyang saat-saat ini, kemarin di Sukabumi, beberapa waktu yang lalu di Cianjur, semoga Allah redakan semuanya dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal fahsya waz zalazila wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khasah wa min jami'il buldani 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.